Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada kali ini saya akan membahas materi tugas kelompok mengenai sejarah perkembangan instrumen rekam data penduduk, mata kuliah Sistem Informasi Kependudukan. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, pengertian rekam data penduduk. Rekam data penduduk adalah usaha yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk mendata populasi penduduk di wilayah NKRI yang bertujuan sebagai identitas seorang warga negara Indonesia. Perekaman data penduduk dapat dilakukan melalui eKTP atau KTP elektronik. Nah, program KTP elektronik diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program KTP elektronik di Indonesia telah mulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya 4 kota besar sebagai proyek percontohan nasional. Adapun 4 kota tersebut adalah Kota Padang, Kota Makassar, Kota Yogyakarta, dan Denpasar, Bali. Sedangkan kabupaten atau kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahap. Pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten kota lainnya di Indonesia. Oke, selanjutnya dari awal tahun 2013, perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki KTP terekam data pribadinya. Selanjutnya, fungsi dan format KTP elektronik. Yang pertama, sebagai identitas jati diri. Kedua, berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, rekening bank, dan sebagainya. 3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. 4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Selanjutnya, keunggulan KTP elektronik ketimbang KTP biasa. Yang pertama, identitas jati diri tunggal. Kedua, tidak dapat dipalsukan. Ketiga, tidak dapat digandakan. Keempat, dapat dipakai sebagai kartu suara untuk pemilu atau pilkada. Selanjutnya, syarat dan prosedur pengurusan KTP elektronik. 1. Berusia 17 tahun atau sudah menikah. 2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa. 3. Mengisi formulir yang ditandatangani oleh kepala desa. 4. Fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya instrumen rekam data penduduk bagi negara Indonesia. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Kedua, agar tidak terjadi kesulitan dalam memperoleh data kependudukan. Yang ketiga, mengantisipasi adanya pemalsuan data kependudukan. KTP elektronik sangat perlu untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka untuk mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan KTP elektronik diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal pemberian dan pemanfaatan layanan publik.
Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.